Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali kita semuanya di forum Tausiah Pagi edisi Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibu-ibu dan akhwati yang hadir di forum hari ini serta yang menyimak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberikan usia, diberikan kesehatan untuk bisa menjalani Ramadan kali ini. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Baik, untuk tausiah pagi hari ini, edisi pagi hari ini, tema yang akan disampaikan adalah Ramadan, momentum mengokohkan peran strategis muslimah, yang akan disampaikan oleh Ustazah Mahmudah. Baik, tanpa berpanjang lagi, saya persilahkan kepada Ustazah Mahmudah untuk menyampaikan tausiah pagi hari ini, dan semoga ibu-ibu dan akhwati yang menghadiri forum hari ini bisa menyimak sehingga keberkahan terlimpah untuk kita semuanya dan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Baik, tafadholi kepada Ustazah Mahmudah. Baik, jazakillah khair Ustazah Meti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita semua kenikmatan, nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ya kita termasuk umatnya beliau yang nanti bisa menjadi tetangga beliau di yaumil akhir. Alhamdulillah pada Ramadan tahun ini ya saya berkesempatan kembali ya membersamai sahabat muslimah semua di tausiah pagi ini. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Untuk tausiah pagi ini saya ingin menyampaikan ya atau dengan tema Ramadan, momentum mengokohkan peran strategis muslimah. Apa itu muslimah? Kalau kita lihat di Wikipedia ya, muslimah itu adalah seorang wanita yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepadanya terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Pernahkah sahabat muslimah mendengar ya bahwa fungsi utama ya atau peran utama seorang wanita adalah sebagai umun warobatul bait, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Apa sebenarnya yang dimaksud sebagai ibu dan pengatur rumah tangga itu? Apakah pekerjaan yang lain tidak menjadi boleh ya? Atau itu adalah tugas utamanya? Sahabat muslimah, pembahasan ini penting ya.
penting untuk kita pahami ya dengan benar. Kenapa? Kalau kita memahaminya dengan salah atau salah dalam memahaminya, maka ini akan berdampak salah juga dalam perilaku kita. Contohnya ya sahabat muslimah, ada yang memahami bahwa fungsi ibu ya dan pengatur rumah tangga itu dikatakan bahwa perempuan itu tidak boleh keluar rumah. Perempuan itu tidak boleh menuntut ilmu. Perempuan hanya boleh di dalam rumah ya dan pengatur rumah tangga, ibu dan pengatur rumah tangga. Atau ada yang sebaliknya, ada yang mengatakan itu tidak boleh itu ya. Ketika perempuan hanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, itu tidak adil. Perempuan harus diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ya, perempuan harus diberi kegiatan yang seluas-luasnya biar seperti laki-laki ya. Itu ada tanggapan yang seperti itu. Nah, penting untuk kita memahami dan memiliki pemahaman yang benar ya. Karena itu akan membimbing kita, akan mengarahkan kita untuk melakukan ya apa yang sesuai dengan tuntutan syara yang insya Allah ketika kita melakukannya dengan ikhlas, kemudian melaksanakan sesuai dengan arahan hukum syara, maka ujungnya kita akan mendapatkan apa? Nilai ibadah di sisi Allah. Dan akan lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Insya Allah. Baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah ya, maka pertama yang harus kita pahami ya, apa makna umunnya? Umun warobatul bait ya. Kalau kita melihat ya dari kata umun ya, tentu saja maknanya adalah perempuan, seorang ibu. Ketika kita sudah menikah, maka akan menjadi seorang ibu. Menjadi ibu adalah tugas yang sangat mulia. Dan dari ibu akan lahir generasi yang menjadi estafet perjuangan kita. Generasi yang akan menjadi investasi bagi kita. Kalau yang lahir dari rahim kita adalah anak yang soleh dan soleha, yang akan mendoakan kita, maka doanya tidak akan terputus. Sekalipun kita sudah meninggal. Maka aliran investasi tadi ya, aliran pahala itu akan senantiasa sampai kepada kita. Lahirnya keturunan yang soleh dan soleha itu ya berawal dari fungsi ya peran seorang ibu. Nah kemudian sahabat muslimah, kalau kita lihat dari sisi generasi ya, bahwa ketika lahir dari kita anak yang soleh dan soleha, dia akan memiliki pandangan bahwa dia adalah sebagai seorang muslim, sebagai orang muslimah, memiliki amanah mulia untuk melanjutkan perjuangan Islam ya, meninggikan kalimat Allah. Maka berarti fungsi atau peran kita sebagai seorang ibu adalah mengokohkan barisan pejuang Islam. Sahabat muslimah, itu yang harus kita pahami ya, tugas kemuliaan seorang ibu. Karenanya wajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis itu ya menyebutkan itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Karena apa? Karena luar biasanya peran sebagai umun atau sebagai ibu. Nah kemudian ya kita lanjut dengan robatul bait. Nah apa itu robatul bait? Robatul bait itu berarti penata laksana ya. Jadi pengelola. Nah, ada yang mengatakan bahwa robatul bait itu pembantu. Ibu itu seorang pembantu. Itu salah sahabat. Itu salah ya, bukan sebagai pembantu ya. Karena banyak yang memposisikan wanita itu sebagai pembantu ya. Dalam posisi yang rendah ya. Kalau boleh saya samakan, robatul bait itu adalah seperti manajer ya, yang mengelola, yang mengepalai ya. Justru ketika ibu sebagai robatul bait itu ya, ibu akan melaksanakan tugasnya, menata rumahnya, kerapihan, ketentraman di dalam rumahnya itu ya menjadi tanggung jawab dia sebagai
robatul bait. Dan tentu saja pelaksanaan amaliyah ini akan menghantarkan dia kepada keridhaan Allah. Yang kedua, dari mana munculnya penetapan peran ya bahwa ibu itu sebagai umur warobatul bait. Dan tentu saja kita sebagai seorang muslimah meyakini bahwa penetapan peran itu ya, baik peran sebagai perempuan, baik peran sebagai laki-laki maupun peran maupun siapapun itu ya, itu bukan berasal dari hawa nafsu. Ya. Kita tidak boleh menetapkan ini halal, ini haram gitu ya. Ini boleh, ini tidak boleh ya berdasarkan hawa nafsu. Hanya berdasarkan keinginan atau berdasarkan suara mayoritas atau berdasarkan tren-tren yang terjadi saat ini ya, yang ada di dalam masyarakat. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, kemudian siapa yang berhak menentukan wewenang tadi ya? Satu-satunya yang berhak menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu ya, Allah tahu apa yang baik buat kita, apa yang buruk buat kita. Dan Allah pasti ketika memberikan peranan itu ya, memberikan peranan kita sebagai umun warobatul bait, itu pastinya memiliki kemaslahatan dan kebaikan ya, kita sebagai muslimah. Kebaikan kita sebagai ibu dan tentu saja kebaikan kita sebagai anggota keluarga. Dan itu tidak hanya dirasakan oleh kita sebagai perempuan, tapi juga bisa dirasakan oleh suami kita, anak kita, keluarga besar kita, dan bahkan kebaikan itu juga bisa dirasakan ya sebagai dari bagian dari anggota masyarakat. Sehingga dengan peran ibu yang benar ya, maka akan melahirkan masyarakat yang mulia. Atau sebaliknya, ketika peran ibunya salah ya itu ya, maka ini akan berpengaruh terhadap kerusakan masyarakat. Sahabat muslimah ya, untuk memastikan bahwa itu berasal dari kehendak Allah ya, sesuai dengan hukum syara ya. Tentu ini tidak boleh berdasarkan dugaan, berdasarkan don ya, dugaan. Nah, ini harus dipastikan bahwa penggaliannya dari wahyu Allah ya, yang bisa kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah ya, atau mungkin dari ijma sahabat. Nah, dari mana dasar penarikan hukum bahwa fungsi utama kita sebagai perempuan atau umum warobatul bait ya, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga ya, banyak dalil ya, di antaranya Quran surat An-Nahl ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadhah. Nah, di sini artinya dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dan jenis kamu sendiri ya, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu. Allah banina, anak-anak, dan wahafadhah itu keturunan. Dan jadi salah satu tugas atau amanah kita ya sebagai perempuan itu akan melanjutkan keturunan manusia ya, generasi ya. Kemudian dari situ ya Allah supaya perempuan bisa menyempurnakan tugasnya, tugas keibuannya. Kemudian dari situ akan ada turunan hukum-hukum seperti hukum kehamilan, hukum kelahiran, hukum menyusui ya, dan banyak sekali hukum yang lainnya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah ya, kalau kita lihat Allah itu maha adil, Allah itu maha kasih sayang kepada kita ya. Ketika Allah membebankan tugas utama sebagai ibu, maka Allah pun melengkapi tugas utama itu dengan seperangkat hukum, di mana hukum itu akan mengoptimalkan ya fungsi kita sebagai seorang ibu. Contohnya apa sahabat ya?
di bulan Ramadan ini ya itu ya, seorang wanita yang hamil ya bahwa Allah memberikan rukhsah, ia tidak sahur ya saum Ramadan, tapi ia wajib menggantinya ya pada kondisi yang lain ketika dia sudah tidak hamil dan tidak menyusui. Kenapa demikian ya? Karena ini adalah kasih sayang dari Allah supaya perempuan bisa melaksanakan fungsinya sebagai warabatul bait, bisa menyelesaikan tugasnya ya ketika ia hamil dan bisa menyusui ya sampai anaknya besar, dan ini menunjukkan ya bahwa fungsi wanita dengan posisinya dia hamil kemudian menyusui ya, fungsi rodoah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah kemudian berikutnya ya, ketika kita sudah sadar ya, kita sudah memahami ya sebagai warabatul bait, lalu bagaimana dengan aktivitas-aktivitas yang lain ya? Apakah kita boleh melakukannya atau kita hanya berfokus kepada fungsi kita sebagai warabatul bait gitu ya, atau harus menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain gitu ya? Sahabat yang dirahmati Allah ya, jawabannya tentu saja ya, setiap aktivitas kita ya itu terikat dengan hukum syara. Terikat dengan hukum syara. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hukum, maka kita tidak boleh merubah hukum itu. Nah, sebagai contoh ya, kalau hukum syara aktivitas itu wajib ya dilakukan oleh perempuan, maka aktivitas warabatul bait itu tidak bisa menggugurkan. Sebagai contoh menuntut ilmu ya, menuntut ilmu itu adalah aktivitas wajib bagi seorang muslim. Tentu saja tidak hanya seorang laki-laki, dan ini pun dilakukan oleh seorang perempuan. Nah, kemudian dengan aktivitas yang wajib tadi ya, kita sebagai warabatul bait, maka kita tidak boleh mengatakan saya nggak maulah menuntut ilmu gitu ya, kan saya ibu rumah tangga, saya pekerjaannya banyak, dari mau tidur aja sampai tidur lagi itu penuh dengan pekerjaan, nyuapin anak, mandiin anak gitu ya, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas bersih-bersih rumah gitu ya. Apa kemudian tugas itu ya menggugurkan tugas yang lain gitu ya, kewajiban yang lain seperti menuntut ilmu? Tentu saja tidak. Nah, ada juga kewajiban yang lain, yaitu apa? Kewajiban berdakwah. Nah, kewajiban berdakwah ini ya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kalian ya segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan ya, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini menjelaskan bahwa segolongan umat gitu ya, umat ini tidak melihat jenisnya gitu ya. Umat di sini adalah laki-laki dan perempuan. Walaupun kita sudah menjadi ibu dan pengatur rumah tangga ya, maka kewajiban kita untuk berdakwah itu adalah tetap. Kewajiban kita ya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu tidak menjadi gugur lantasan kita menjadi ibu dan pengatur rumah tangga. Saya tidak boleh mengatakan dakwah saya cuti dulu gitu ya, dakwah saya libur dulu gitu, dakwahnya buat yang lain gitu, karena saya repot, saya anaknya banyak gitu. Kita tidak boleh mengatakan yang demikian. Nah, kemudian kalau begitu ya, kalau kita mengatakan begitu, berarti kita menyangka Allah tidak tahu. Padahal Allah tahu dengan kondisi kita. Kalau kita akan menjadi ibu rumah tangga, akan mengurus rumah tangga, sehingga Allah salah memberikan kewajiban itu. Apakah seperti itu? Tidak. Justru kita yakin Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil ya, sehingga ketika seorang muslimah kewajiban menuntut ilmu itu diwajibkan untuk berdakwah. Di samping juga menjadi ibu dan pengatur rumah tangga ya, Allah tahu bahwa itu apa? Kita mampu ya. Kita tidak akan terzolimi karena tugas-tugas itu. Jadi makna di sini ya, fungsi utama warabatul bait bukan berarti hanya ibu yang kita lakukan ya sebagai ibu pengurus rumah tangga. Kita pun
yakin tetap punya kewajiban tugas-tugas yang lain yang Allah wajibkan. Nah, sehingga sahabat muslimah, kita tidak boleh mengatakan bahwa perempuan itu ya menjadi ibu dan pengatur rumah tangga saja, yang lain tidak boleh, yang lain haram, itu tidak boleh. Atau sebaliknya, kita tidak boleh ya mengatakan kita dibebaskan saja atas nama keadilan gender ya, atas nama persamaan hak laki-laki dan perempuan, maka mereka boleh melakukan apapun. Nah, itu pun tidak boleh. Itu ya kebebasan yang kebablasan. Itu sudah melampaui batas dan ketentuan Allah. Nah, baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sikap kita yang seharusnya? Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya, mengarahkan kita mempunyai sikap terhadap ketentuan-ketentuan Allah ya. Kemudian banyak dalil yang menjelaskan. Salah satunya di dalam Al-Qur'an ya, Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Mereka lebih memilih arahan tadi, misalnya ya, arahan dari kaum feminisme gitu ya. Aku menjadi seorang wanita gitu ya, dengan prinsipku sendiri, aku tidak mau diatur, aku bisa memposisikan diriku sendiri gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Oleh karena itu ya, kita terima bahwa ini adalah ketentuan Allah ya, dan ini ketentuan yang terbaik ya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat secara keseluruhan. Jadi jangan sampai ya di antara kaum muslimin ya, kaum muslimah itu membentur-benturkan aktivitas mengurus rumah tangga dengan mengikuti kajian atau ikut berdakwah. Saya repot Bu, saya nggak bisa ngaji gitu ya. Saya mau jadi ibu rumah tangga yang baik gitu. Itu tidak bisa. Karena Allah sendiri tahu gitu ya, bahwa kita mampu. Kita menjadi seorang ibu ya, mempunyai peran yang sangat strategis untuk membangun generasi yang robani, untuk membangun generasi yang memperjuangkan kalimat Allah. Kita melihat kerusakan-kerusakan ya di masyarakat kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus berupaya menjadikan seorang muslimah ya yang mempunyai peranan yang sangat penting. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selesai nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Mahmudah yang telah menyampaikan materi tausiah pada pagi hari ini dengan tema Ramadan Momentum Mengokohkan Peran Strategis Muslimah. Dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Mahmudah bisa saya simpulkan bahwa tadi disampaikan sebagai muslimah ini adalah nikmat dan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat memuliakan dan menempatkan wanita muslimah ini sebagai di posisi yang sangat terhormat gitu ya. Wanita punya peran besar dalam peradaban, bahkan dikatakan sebagai tonggaknya peradaban. Nah, tadi disampaikan oleh Ustazah Mahmudah bahwa ada peran strategis yang dimiliki oleh muslimah, yaitu yang pertama adalah peran domestik, peran di dalam kehidupan atau lingkup rumah tangga, yaitu sebagai umun, ibu, dan warabbatul bait sebagai pengatur rumah tangga. Dan ini juga peran yang sangat mulia gitu ya, dan tentu memang butuh ilmu untuk kemudian bisa mengoptimalkan peran sebagai umun dan warabbatul bait ini ya. Nah, tapi ternyata peran itu tidak hanya sebatas di dalam rumah ya, di domestik, tetapi ada peran mulia yang Allah berikan kepada muslimah, yaitu peran publik, di mana ada peran yang harus dijalankan oleh muslimah dan sebagian besar hari ini tidak dijalankan oleh muslimah, yaitu peran publik, peran yang harus dilakukan keluar rumah, yaitu sebagai ummu ajal atau ibunya generasi, yang kemudian ada aktivitas yang harus dilakukan,
kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu dakwah. Dan sekali lagi ini peran yang sangat strategis gitu ya. Tetapi bisa kita jumpai hari ini faktanya mungkin sangat miris ya, bahwa posisi perempuan hari ini tidak dimuliakan. Peran strategis muslimah hari ini banyak yang terabaikan gitu ya. Kita lihat bahwa muslimah, terutama juga ya umumnya perempuan itu dinilai atau diukur hanya dari capaian materi gitu ya. Dianggap ketika sukses secara materi saja atau sukses secara status dan sukses secara gelar gitu ya. Nah, sehingga ini masyarakat atau kita kehilangan gambaran bagaimana peran muslimah ini bisa diberdayakan gitu ya, untuk meraih kesuksesan dan kemajuan masyarakat dan peradaban. Nah, tadi disampaikan juga oleh Ustazah Mahmudah bahwa peran ini atau peran muslimah ini tidak hanya sebatas lingkupnya untuk skala individu di dalam keluarga saja ya, tetapi ada peran mulia yang harus kemudian kita jalankan di tengah-tengah masyarakat atau umat, yaitu harus ada upaya dakwah, mencerdaskan umat gitu ya, memberikan edukasi di tengah-tengah masyarakat. Maka baik itu peran dalam lingkup domestik ya, kehidupan rumah tangga, dan peran publik, tentu dua-duanya ini peran yang sangat strategis gitu ya, dan peran yang tidak bisa kecuali disokong oleh ilmu gitu. Nah, maka momen Ramadan ini mudah-mudahan bisa kita optimalkan gitu ya, untuk mengembalikan peran mulia, peran strategis yang dimiliki oleh kita muslimah, yaitu peran domestik, dan yang wabil khusus atau yang terutama adalah peran publik ya, kemudian menjadi ibunya generasi atau ummu ajal. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di forum hari ini tersadarkan gitu ya, bahwa ada peran yang sangat strategis yang kemudian harus disadari, yang kemudian harus dilakukan oleh kita semuanya. Dan mudah-mudahan Ramadan hari ini atau Ramadan kali ini menjadi momentum terbaik untuk mengokohkan ya peran kita muslimah sebagai selain sebagai ummun warabatul bait, juga sebagai peran publik ya, sebagai ummu ajal. Baik, demikian yang disampaikan materi tausiah pagi hari ini. Saya sampaikan jazakillah khair kepada Ustazah Mahmudah yang telah memberikan materi tausiah pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Mahmudah. Dan tak lupa juga saya sampaikan jazakunallah khair katsir kepada ibu-ibu dan akhwati yang telah menghadiri forum pagi hari ini. Semoga keberkahan dan ilmu yang bermanfaat meliputi kita semuanya. Kita tutup kajian tausiah pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.